Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah kita dapat bertemu di hari ini untuk melanjutkan perkuliahan kita. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mahasiswa, mahasiswi Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, silahkan lakukan absensi, buka siakatnya masing-masing, lakukan presensi hari ini. Oke ya, selesai. Di pertemuan pertama kemarin, kita sudah membahas kontrak perkuliahan. Di mana sudah saya cantumkan, sudah saya terangkan materi-materi apa yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depannya. Maka dari itu, di pertemuan kedua ini, kita memasuki perkuliahan, yang mana judulnya tentang konsep pengelolaan kelas dan penerapan moving class. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan kembali konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Maka dari itu, harapan saya di proses pembelajaran kita ini nanti, kalian memahami materi yang saya sampaikan. Kita langsung masuk ke materi saja. Sebagaimana dengan kesepakatan kita minggu lalu, yang sudah saya tuliskan di kontrak perkuliahan sebelumnya, dan juga sudah kalian baca, mata kuliah kita itu tentang manajemen kelas, ataupun dia disebut dengan pengelolaan kelas. Oke, ini masuk pertemuan kedua. Langsung aja, materinya itu tentang konsep dasar pengelolaan kelas. Baik, perhatikan. Pengertian pengelolaan kelas itu secara umum suatu upaya memperdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pengelolaan kelas ini sangat berperan aktif untuk mencapai suksesnya suatu proses pembelajaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena tempat kita duduk, tempat anak-anak duduk untuk melaksanakan proses pembelajaran itu harus nyaman dengan tempatnya, nyaman dengan lingkungannya. Jadi di sini sangat penting sebagai calon seorang guru untuk memperhatikan tata letak dalam kelas anak-anak. Jadi ini sebagai mahasiswa kalian harus berpikir dari sekarang, harus memikirkan dengan sekreatif mungkin bagaimana proses pembelajaran yang akan kita bawakan nanti sukses. Jadi kita menyampaikan materi, anak-anak sudah nyaman, materi yang kita ajarkan anak-anak langsung paham. Ini sangat berperan sekali. Jadi pengelolaan kelas ini bisa kita musyawarahkan. Memang secara ini tidak bisa kita buat pengelolaan kelas itu, kita tidak bisa menciptakan sendiri. Itu harus ada kerjasama antara kepala sekolah sampai dengan staf TU, ya. Jadi itu memang sudah disepakati oleh kepala sekolahnya sampai dengan pengajarnya dan TU-nya. Karena di sini nanti banyak yang akan dikelola. Selanjutnya,
Ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup ini secara garis besarnya ada dua. Yang pertama pengaturan. Siapa yang kita atur? Yang kita atur itu adalah siswa. Bagaimana cara kita mengaturnya? Kalau kita perhatikan sekolah yang sekarang berlangsung itu biasanya guru yang masuk bergantian. Contohnya les pertama itu satu hari itu ada 8 mata pelajaran yang akan dipelajari di sekolah. Jadi contohnya les pertama itu bahasa Inggris. Maka guru bahasa Inggris yang akan masuk ke kelas tersebut. Habis waktu, selanjutnya masuk pelajaran matematika. Kemudian gurunya yang akan masuk untuk memberikan pelajaran matematika. Jadi kalau di pengelolaan kelas ini, di moving class ini, itu berbeda. Bedanya di mana? Di sini itu siswa yang harus bertukar tempat. Jadi matematika kelasnya di sini, bahasa Inggris kelasnya di sini, bahasa Indonesia kelasnya di sini. Jadi dengan adanya pengelolaan kelas ini tadi, siswa itu dapat mendisiplinkan diri. Jadi durasi berpindahnya siswa ke kelas itu tadi diberikan 5 menit. Jadi mereka akan terbiasa untuk melakukan seperti itu. Jadi dia disiplin. Kemudian siswa itu tadi tidak jenuh dalam proses belajar. Maka siswa itu tadi berpindah tempat. Mungkin kalau bahasa Inggris desain kelasnya seperti ini, matematika desain kelasnya seperti ini, jadi siswa itu tidak jenuh. Maka pembelajaran itu tadi berhasil. Oke? Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Oke ya? Jelas ya? Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas itu ada 5. Yang pertama dia hangat dan antusias. Yang kedua dia tantangan. Yang ketiga dia bervariasi. Yang keempat keluasan. Dan yang kelima penekanan pada hal-hal positif. Selanjutnya pendekatan dalam pengelolaan kelas. Dia itu ada 3. Pendekatan perubahan perilaku, pendekatan iklim, emosional, kemudian pendekatan proses kelompok. Jadi di dalam pendekatan pengelolaan kelas ini, siswa ini tadi nantinya akan lebih belajarnya secara berkelompok. Jadi dia kalau sudah belajarnya berkelompok, di mata pelajaran yang selanjutnya, dia ada itu menggunakan kelompok, itu mungkin lebih di akhir-akhir pembelajaran, di akhir-akhir jam pembelajaran, kalau kita lakukan anak-anak itu belajarnya menggunakan kerja kelompok, mungkin suasana belajarnya semakin hidup, semakin ceria. Kemudian, ini dia materi kita, konsep dasar penerapan moving class. Jadi kalau tadi dia penerapan kelasnya secara umum, dia di sini konsep dasar penerapan moving class. Apa itu pengertian dari moving class? Moving class itu berarti peserta didik mempunyai kesadaran untuk mendapatkan ilmu. Peserta didiknya yang mau cari ilmu. Kalau sekolah yang sekarang itu kan gurunya yang semangat mengasihkan ilmu kan. Jadi mahasiswa ini tugasnya apa? Membuat kreatif. Bagaimana menjadi guru yang kreatif? Guru yang anak-anak melihat kita aja senang. Walaupun kita itu mengajarkan matematika, bahasa Inggris, IPA, karena itu adalah pelajaran yang ditakuti anak-anak, ya kan? Jadi mereka nggak takut melihat kita. Karena apa? Dengan materi kita, dengan pelajaran kita yang sulit mungkin bagi anak-anak, tetapi dengan kreatif kita sebagai guru, mereka senang melihat kita. Jadi kita yang harus menciptakan itu sendiri.
gunakan moving class. Mungkin ini tidak bisa kita terapkan sendiri, tetapi bisa nanti berkolaborasi dengan kepala sekolah, bisa kita sampaikan bagaimana kalau kita buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin saja kalau memang sekolah itu menerima, ataupun sekolah itu mau maju, maka sekolah itu akan mengapresiasi ide-ide kreatif kita. Jadi sebagai mahasiswa, kalian harus menjadi mahasiswa yang kreatif. Konsep dasar penerapan moving class. Udah tadi ya. Kemudian tujuannya. Apa tujuannya? Tujuan itu tadi seperti yang saya katakan, membiasakan peserta didik agar merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian melatih kemandirian, kerjasama dan kepedulian sosial. Kemudian merangsang seluruh aspek perkembangan dan kecerdasan siswa. Kemudian meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian oke ya. Oke, itu tadi ya tentang moving class, pengelolaan dan moving class. Kira-kira sampai di sini masih ada pertanyaan? Oke, apa itu? Apa tujuan dari pengelolaan kelas? Tujuan dari pengelolaan kelas. Ada yang bisa jawab? Karena dari tadi sudah saya sampaikan apa itu tujuan dari pengelolaan kelas. Kira-kira ada yang tahu? Atau kita ulang lagi? Tujuan dari pengelolaan kelas itu tadi terciptanya kenyamanan anak belajar di dalam proses pembelajaran. Jadi anak itu merasa nyaman. Jadi kalau sudah anak merasa nyaman di dalam proses pembelajaran, apa yang terjadi? Apapun ilmu yang kita transfer masuk kepada anak. Apa yang kita kasih tahu langsung anak mengerti. Mereka sudah nyaman. Itu dia. Jadi anak itu nyaman dalam proses pembelajaran. Oke, ada pertanyaan lagi? Pas. Oke ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, jadilah, ini kalian mau jadi seorang guru. Seorang guru, baik itu guru SD ya, guru SD. Anak SD ini kan susah-susahnya diatur. Maka dari sinilah kita berikan, kita tanamkan disiplin kepada mereka. Dari sekolah dasar ini kita bisa menanamkan jiwa kemandirian, kita bisa mengajarkan kedisiplinan kepada anak. Ayo kita ajak anak-anak, kita buat tatanan sekolah, kita ciptakan nuansa belajar yang baru. Jadi tamat kalian nanti bisa kalian praktekkan. Bisa kalian, memang ini tidak bisa dengan sendirinya. Kalian harus menyampaikan ide kreatif kalian ini kepada kepala sekolah. Atau bisa saja nanti kalian di semester 8, ini kalian jadikan sebagai penelitian. Kalau sudah kalian jadikan sebagai penelitian, kalian jadikan judul skripsi kalian, itu lebih bagus. Maka itu nanti akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya ya. Harapan saya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kalian. Maka pembahasan selanjutnya akan kita bahas di minggu depan. Oke ya. Saya sudahi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.